Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sunarti, NIM B25060258, kelas B2, program studi S1 Kebidanan Universitas Mega Buana Palopo. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu dosen pengampu, Ibu Ayu Irawati SSTM Kep, dengan mata kuliah Asuhan Kebidanan Pranikah dan Prakonsepsi. Hari ini saya akan membawakan materi yang berjudul Evidence Based terkait prakonsepsi. Definisi konseling prakonsepsi. Konseling prakonsepsi atau preconception care adalah sebuah intervensi kesehatan preventif dan promotif yang dilaksanakan sebelum terjadinya pembuahan secara formal. Konseling prakonsepsi didefinisikan sebagai proses komunikasi interaktif, edukatif, dan profesional antara tenaga kesehatan atau konselor dan individu atau pasangan usia subur yang bertujuan untuk mengidentifikasi, menilai, dan memodifikasi resiko kesehatan medis, perilaku, dan sosial sebelum dan selama kehamilan guna mengoptimalkan hasil kehamilan yang sehat. Sasaran konseling prakonsepsi: pasangan usia subur atau PUS yang berencana hamil, pasangan yang secara aktif merencanakan kehamilan dalam waktu dekat. Calon pengantin atau catin adalah individu yang akan menikah dan berpotensi untuk memiliki keturunan. Wanita dengan kondisi medis kronis, wanita dengan riwayat penyakit berisiko tinggi jika hamil, misalnya diabetes mellitus, hipertensi, epilepsi, atau yang mengkonsumsi obat-obatan tetagonik. Wanita dengan riwayat obstetri buruk adalah wanita yang pernah mengalami komplikasi kehamilan sebelumnya seperti keguguran berulang, janin cacat bawahan, kelahiran prematur, atau BBLR. Tujuan utama konseling, tujuannya yaitu dalam rangka pencegahan terjadinya terdiri dari dua fokus utama, yakni pencegahan primer dan pencegahan sekunder. Pencegahan primer bertujuan mengeliminasi resiko baru dengan cara mengurangi insiden dan faktor risiko yang dapat menyebabkan masalah kesehatan dan komplikasi. Dalam konteks konseling prakonsepsi, ini berarti memberikan edukasi, informasi, dan intervensi agar calon ibu dan pasangan dapat menghindari faktor risiko yang dapat berpengaruh buruk pada kehamilan atau janin, sehingga kehamilan bisa terjadi dalam kondisi optimal dan sehat sejak awal. Pencegahan primer juga meliputi tindakan universal untuk menjaga kesehatan reproduksi dan memperkuat kesiapan dan kesiapsiagaan pasangan dalam menghadapi kehamilan. Pencegahan sekunder bertujuan mengontrol resiko yang sudah ada dengan deteksi dini dan intervensi cepat agar mencegah perkembangan resiko menjadi masalah serius. Dalam konteks prakonsepsi, konseling bertujuan mengenali faktor risiko yang sudah ada seperti penyakit kronis atau kondisi medis tertentu pada ibu dan memberikan tindakan pengelolaan untuk meminimalkan dampaknya selama kehamilan. Ini termasuk edukasi, sarana perubahan gaya hidup, dukungan psikolog, serta pemantauan kesehatan secara berkala. Langkah penetapan EBP dalam praktik prakonsepsi, yaitu langkah formulasi pertanyaan klinis, yaitu merumuskan pertanyaan terstruktur tentang kebutuhan pasangan, sering menggunakan format PICC, yaitu pasien, populasi, intervensi, comparison, dan outcome. Yaitu seperti contohnya pada wanita DM yang akan hamil, intervensi atau kontrol HB di bawah 6,5%, comparison atau kontrol HB ALS di atas 8%, outcome-nya berbagai terhadap risiko malformasi janin. Langkah kedua, pencarian bukti terbaik, yaitu mencari bukti ilmiah yang relevan dan valid, mengutamakan sumber dari literatur tersier dan sekunder. Yang ketiga, telah krisis bukti,
menilai kualitas, validasi, relevansi, dan level evidence dari bukti yang ditemukan. Bukti terbaik umumnya memiliki level 1A berasal dari meta-analisis RCTS. Selanjutnya, integrasi bukti dengan keahlian dan klien. Menggabungkan hasil telah bukti, misalnya bukti efektivitas asam folat 400 mcg dengan keahlian konselor dan mempertimbangkan preventif kemampuan finansial pasangan. Evaluasi hasil, menilai efektivitas intervensi yang telah diberikan, misalnya apakah status HbA1c pasangan DM berhasil mencapai target atau apakah kepatuhan minum asam folat tercapai. Teknik dan alat kunci EBP prakonsepsi. Teknik dan alat kunci dalam EBP atau Evidence Based Predictive prakonsepsi berperan penting untuk memastikan bahwa informasi dan intervensi yang diberikan kepada calon orang tua adalah yang paling valid dan efektif. Berikut penjelasan lebih lengkap mengenai 3 alat dan teknik utama tersebut. Clinical praktik adalah pedoman praktek yang disusun berdasarkan bukti ilmiah, teknik terpercaya. CPG membantu tenaga kesehatan dalam memberikan rekomendasi yang konsisten, praktis, dan berbasis bukti mengenai tindakan yang harus dilakukan selama konseling prakonsepsi. Dengan menggunakan CPG, risiko praktik yang tidak sesuai standar dapat diminimalkan sehingga hasil kehamilan dapat optimal. Level of evidence merupakan sistem pengkategorian kualitas dan kekuatan bukti ilmiah yang mendasari rekomendasi atau keputusan klinis. Dengan memahami LOE, tenaga kesehatan dapat menilai dan memilih bukti terbaik dari berbagai sumber penelitian, mulai dari studi eksperimental, studi observasional, hingga opini ahli. LOE menjadi dasar untuk menentukan tindakan atau intervensi yang paling efektif dan aman dalam aspek pencegahan dan persiapan kehamilan. Syarat Decision making adalah teknik komunikasi interaktif antara tenaga kesehatan dan calon ibu atau pasangan dalam membuat keputusan bersama terkait tindakan atau pilihan yang akan dilakukan. Teknik ini menentukan pada penyampaian informasi lengkap, jelas, dan mudah dipahami, serta mendengar preferensi atau nilai-nilai pasien agar keputusan yang diambil bersifat kolaboratif dan sesuai dengan kebutuhan serta harapan pasien. Pendekatan ini meningkatkan kepatuhan dan keberhasilan intervensi. Prinsip EBP prakonsepsi. Prinsip evidence based dalam konteks prakonsepsi adalah pondasi atau metodologis yang memastikan bahwa layanan yang diberikan kepada pasangan usia subur adalah aman, efektif, dan didasarkan pada bukti ilmiah terkini. Berikut penjelasan lengkap mengenai 3 prinsip utama EBP prakonsepsi. Integrasi 3 pilar utama, yaitu prinsip EBP menekankan integrasi 3 komponen utama dalam pengambilan keputusan. Klinis, yaitu bukti ilmiah terbaik, keahlian klinis, tenaga kesehatan, dan nilai-nilai atau preferensi pasien. Integrasi ini memungkinkan pemberian layanan yang tidak hanya efektif secara klinis, tetapi juga relevan dengan kebutuhan dan konteks pasien, memperkuat hasil kehamilan yang optimal menggunakan hierarki bukti. Hierarki bukti atau level of evidence adalah sistem pengkategorian kekuatan bukti dari jenis penelitian, mulai dari meta, analisis, dan systematic relevance sebagai berikut. Tertinggi sehingga studi observasional dan opini ahli menggunakan LOE menjadi prinsip penting dalam EBP untuk memastikan bahwa rekomendasi dan intervensi yang diberikan berbasis pada bukti yang paling valid dan kuat, sehingga mengurangi praktik berbasis opini semata. Proses siklus 5 langkah PDCA EBP dijalankan melalui proses siklus 5 langkah, yaitu plan, merencanakan, DO,
melaksanakan cek, pemeriksaan atau mengevaluasi, dan ACT bertindak atau melaksanakan perbaikan. Seringkali dikenal dengan siklus PDCA, Plan, DO, Cek, ACT. Siklus ini menjalani proses pelayanan prakonsepsi berjalan secara sistematis, terukur, dinamis dengan melakukan evaluasi berkelanjutan terhadap hasil serta melakukan perbaikan pelayanan berdasarkan bukti dan evaluasi tersebut. Penkes EBP pada prakonsepsi. Penkes EBP prakonsepsi adalah proses komunikasi dan edukasi yang dilakukan oleh tenaga kesehatan, di mana materi yang disampaikan dan cara penyampaiannya didasarkan pada bukti ilmiah terbaik, disesuaikan dengan kebutuhan kesiapan. Pasangan Penkes EBP harus menggunakan teknik komunikasi yang memberdayakan pasangan. Telling on showing tidak hanya memberitahu intervensi, tapi menunjukkan grafik resiko. Misalnya resiko NTD dengan tanpa asam folat untuk memperkuat pemahaman atau showing. ASK, tell us, tanyakan apa yang sudah diketahui klien, berikan informasi EBP yang terstruktur, dan tanyakan kembali pemahaman serta kesiapan klien membuat keputusan. Fokus pada action plan. Penkes harus selalu berakhir dengan rencana aksi spesifik dan terstruktur yang disepakati bersama oleh pasangan. Itulah materi dari saya. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.